Alhamdulillah, masyaAllah, wala haula wala quwwata illa billah. Malam hari kita berkumpul dalam keadaan sehat dan melakukan penandatanganan tadi sudah selesai. Ini berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas, anggota komisaris dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah, serta sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 132/1379/4 Eko 2025 tentang pembentukan panitia seleksi calon direksi PT BWI. Maka dari itu kegiatan seleksi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mulai dari psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah dan rencana bisnis, presentasi makalah dan rencana bisnis, wawancara tim UKK, dan wawancara dengan kepala daerah. Dan saat ini telah dihasilkan keputusan panitia seleksi yang dituangkan dalam berita acara keputusan tim uji kelayakan dan kepatutan nomor 11A Pansel PT BWI /4/2025 dan surat keputusan hasil wawancara akhir dengan Bupati Indramayu tanggal 22 Mei 2025. Maka calon direksi PT BWI yang dinyatakan lolos dan terpilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, Robani Hendra Permana ST sebagai Direktur Utama. Kedua, Hidayah SEMM AKT sebagai Direktur Umum dan Keuangan. Yang ketiga, Insinyur Sri Sujatmoko Hermawan sebagai Direktur Operasional. Dan yang keempat, Syamsul Bahri Siregar SH sebagai Direktur Pemasaran. Atas nama pemerintah Kabupaten Indramayu, saya mengucapkan selamat pada para direksi. Tentu saja selamat ini juga disertai harapan, yaitu agar cepat beradaptasi dengan lingkungan perusahaan PT BWI, karena PT BWI membutuhkan penanganan yang segera. Melihat kondisi saat ini, kita semua sama-sama tahu dibutuhkan orang-orang yang profesional untuk menggerakkan perusahaan daerah selaku kebanggaan masyarakat Indramayu. Target jangka menengah yang pertama, mengembangkan potensi perusahaan dan optimalisasi peran dan fungsi perusahaan dalam rangka membentuk perusahaan yang sehat dan akuntabel. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang usahanya bisa berkolaborasi dengan PT BWI. Yang ketiga, pengelolaan manajemen perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kemudian untuk target jangka panjangnya tentu membentuk unit usaha, membentuk anak perusahaan, serta kerjasama usaha dengan BUMN, BUMD, serta perusahaan-perusahaan lainnya. Privatisasi, yakni penjualan saham perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham masyarakat. Dan tentunya saya berharap sekali agar para direksi juga mampu membawa perusahaan PT BWI agar lebih baik dan lebih mampu menghasilkan PAD yang lebih meningkat lagi. Terkait tentang capaian, jadi kalau misalnya dalam waktu 1 tahun ini ternyata teman-teman bekerjanya tidak bisa menghasilkan keuntungan minimal 30% dari modal yang digunakan, maka itu menjadi rapot merah. Rapot merah bukan sembarang rapot merah, karena di tahun berikutnya kalau tidak tercapai 30%, maka otomatis mengundurkan diri. Ya, jadi tadi barusan ada penandatanganan kesepakatan ya antara calon direksi yang 4 orang terkait dengan BWI. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bupati bahwa ada target yang harus segera direalisasikan. Sebagai pimpinan DPRD berharap, karena sudah sekian lama BWI ini tidur ya, jadi mohon bisa dibangunkan kembali. Dan targetnya tadi jelas bahwa kalau dalam 2 tahun tidak bisa ada profit, maka beliau dengan sendirinya ya harus legowo mengundurkan diri. Tapi ini menjadi tantangan dari Pak Bupati supaya perusahaan yang menurut saya BUMD yang sangat harus dipertahankan dan harus ditingkatkan supaya PAD kita bisa diraih dari situ. Mungkin Pak Bupati sudah menghitung bahwa
selama ini kan sebenarnya sudah punya modal BWI itu, cuma ditidurkan, ibaratnya tidak dikelola dengan baik. Untuk itu direksi 4 orang ini harus bisa mengelola ya aset-aset yang ada sekarang ini. Jadi saya pikir dibilang berat ya tidak, dibilang tidak juga mungkin ada tantangan tersendiri. Ini sebuah tantangan yang tidak mudah, tapi juga bukan tidak mungkin. Kita nanti di tim direksi akan membangun tim yang solid, profesional, kemudian transparan. Kemudian yang kedua, BWI akan kita bawa banyak kolaborasi, bermitra dengan BUMD atau BUMD lain di kota lain. Dan ketiga, BWI akan adaptif terhadap teknologi, karena saya yakin dengan teknologi usaha kita akan lebih efisien dan lebih produktif. Untuk mencapai target 30% itu, insya Allah dengan 3 hal tadi saya optimis bisa. Pertama, bisnis yang sudah berjalan existing akan kita lanjutkan, kita kembangkan seperti SPBE, kemudian rice mill juga akan kita aktif lagi, kemudian juga akan kita kembangkan trading atau perdagangan beras, karena Indramayu sebagai lumbung padi dengan produksi lebih dari 800.000 ini potensi yang besar. Kita coba akan tawarkan ke beberapa daerah yang kekurangan beras. Kemudian pupuk juga kita akan kembangkan, tidak hanya pupuk subsidi tapi juga pupuk yang anorganik dan organik gitu, supaya masyarakat bisa mendapatkan produktivitas yang tinggi. Kemudian ikan juga, Indramayu termasuk salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Barat dengan produksi 500.000 ton, baik itu tangkap maupun budidaya. Nah ini kita akan coba tawarkan ikan yang ada di Indramayu ini ke daerah-daerah yang kekurangan ikan, supaya para peternak, nelayan juga bisa mendapatkan benefitnya gitu dengan harga yang lebih baik. Di samping pangan juga kita akan garap di bidang energi, karena Pak Bupati juga pernah sampaikan Indramayu ada RU6 dan bahkan nanti akan berkembang dengan petrokimia di Balongan, kemudian ada kawasan industri di Losarang. Tentunya perusahaan itu butuh sumber energi. Kita akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indramayu, dengan Pertamina, dengan Petrokimia, Politama, dengan kawasan yang ada di Losarang, di Kerangkeng, dan lain-lain. Sangat besar, bisa bentuknya PLTS, batu bara, gas, dan lain-lain.